Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Utami dengan NIM 01221110 kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu learning domain, affective domain, dan psikomotor domain. Lalu yang pertama itu ada learning domain. Apa sih itu learning domain? Learning domain merupakan bagaimana cara kita memahami orang lain dalam memahami sesuatu. Di sini kita sebagai perawat itu harus mengetahui dan mengerti bagaimana pasien itu sendiri, bagaimana sikap kita terhadap pasien. Jadi sebelum kita ke pasien itu kita harus mengetahui apa yang akan kita beritahu ke pasien agar pasien itu dapat mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan. Learning domain ini didapatkan dari teori Bloom's. Teori Bloom's ini mengatakan bahwa seseorang akan mampu belajar, memahami sesuatu, dan memiliki keterampilan dan mempraktekkan sampai ahli itu dimulai dari kognitif, dipengaruhi dari afektif, dan ditunjukkan dari psikomotornya. Domain kognitif ini merupakan bagaimana seseorang memberi informasi atau hafalan belajar, dan dari situ ada penerapan aplikasi ke pengetahuan. Lalu ada affective domain. Affective domain itu yaitu sikap, bagaimana cara kita merubah sikap seseorang. Misal contohnya itu seseorang yang bermain basket. Mungkin awalnya ini dia hanya sekedar bermain, dan dia mungkin bisa menggiring bola dan sebagainya. Tetapi akhirnya dia menjadi tertarik terhadap basket itu sendiri, sehingga dia mulai mempelajari skill-skill baru, hal-hal baru, dan dia mencari tahu. Lalu setelah dia mempelajari hal-hal baru, dan dia pun mulai mencari tahu bagaimana agar apa saja sih yang diperlukan, alat apa saja yang diperlukan agar dia bisa menjadi bisa terampil dalam basket itu sendiri, dan akhirnya dia bisa menjadi seorang yang ahli dan bisa mempraktekkan basket tersebut begitu. Lalu yang terakhir itu ada psikomotor domain. Itu bagaimana cara seseorang mempunyai skill baru. Nah, contohnya itu di sini misalkan kita sebagai perawat atau tenaga kesehatan ingin melakukan health promotion kepada masyarakat. Contohnya kita ingin memberitahu dan mengedukasi pasien dengan bagaimana sih cara batuk efektif itu sendiri. Nah, kita memberitahu bagaimana cara batuk efektif kepada pasien yang awalnya pasien tidak tahu, dan akhirnya dia mempunyai skill baru, yaitu dia bisa menunjukkan dan mempraktekkan bagaimana cara batuk efektif yang benar yang kita ajarkan ke pasien tersebut, dan akhirnya pasien bisa mempraktekkan batuk efektif tersebut. Sekian video penjelasan tentang learning domain, affective domain, dan psikomotor domain dari saya. Sekian dan terima kasih.